Dari 100 anak yang lulus SMA itu punya bakat akademik ya, mungkin cuma 20%. Oke. Ya. Artinya begini, anak-anak yang lulus SMA itu sebaiknya dirancang untuk sudah siap memasuki kehidupan masyarakat. Iya. Ya. Jangan sampai dia dibikin nggak siap, harus kuliah. Akibatnya apa? Kebutuhan perkuliahan itu seolah-olah naik, demandnya sepertinya naik. Padahal itu demand palsu. Ya. Ini justru untuk menyelamatkan bonus demografi nih. Oke. Bonus demografi itu gede sekali nih, Ya. ya kan? Ya. Kalau mereka itu harus kuliah lagi untuk bisa bekerja efektif, nah itu kan kita muspro. Padahal mereka sudah harus bisa bekerja kalau mereka cakap. Ya. Lulus SMA sudah punya kecakapan apakah otomotif, perkayuan, ilmu bangunan, pertanian, itu masuk sektor situ. Jadi kalau kita mau menyelenggarakan kurikulum, saya 10 tahun di Dewan Pendidikan Jawa Timur, ya, itu yang di skrap pertama itu seni, yang kedua olahraga. Oke. Ya. Akibatnya apa, Mas? Kita jadi pasar budaya Korea, budaya India, ya. Film-film India tahu ya? Ya. Itu industri miliaran, Mas, kalau nggak triliunan. Jadi Bollywood itu bisa menyaingi Hollywood dari segi pemirsa, ya. K-pop, berapa keranjingannya anak-anak kita ada K-pop? Betul. Karena aspek-aspek budaya kita yang sangat kaya itu terlantar karena tidak diteruskan melalui suatu sistem pendidikan yang baik. Tapi kalau kita tahu kayu ini mahal, kita mesti hati-hati nyambungnya. Oke. Ya, nyambungnya hati-hati. Oke. Dan itu kalau terjadi, kapal tadi umurnya bisa sampai 20 tahun, asalkan dipelihara dengan baik. Ya. Tapi kemudian ada semacam kampanye bahwa karena kita tuh Indonesia termasuk negara yang mengalami deforestasi yang luar biasa. Ya, betul. Yang ditunjuk di Kejadian Kambing Hitam itu industri kapal kayu. Nah, sebetulnya itu ngeles kali ya? Iya itu ngawur tadi datanya tadi ya. Jadi less than 2%. Seluruh log intake nasional itu pergi ke industri mebel dan plywood. Dan itu untuk ekspor ke Eropa dan Jepang. Jadi satelit Cina. Nah, itu peranan sektor maritim sangat penting supaya pasar domestik itu enggak seperti sekarang ya. Oke. Dan kita kalau terkonsolidasi pasar domestiknya, kita bisa ngajak Filipina, yang lain-lain gabung, lalu kita secara ekonomi naik ini, ya, bisa menghadapi Cina lebih setara, ya. Berlawanan dengan etika, tidak hanya agama saja, etika di dalam satu kumpulan sosial manusia nanti ditabrak. Menjadi orang Islam Indonesia yang modern. Waduh, keren sekali, keren banget ya. Aja baru ini. Jadi sekolah itu terlalu mendapatkan porsi yang terlalu besar dan peran keluarga dan masyarakat menjadi sangat berkurang. Buku keren banget. Assalamualaikum, merdeka. Assalamualaikum, merdeka. Sebelum kami mulakan podcast Log Is Files 25 tahun Mahat Al-Zaitun, maka sedikit saya mau semacam bolehlah puisi atau ungkapan. Aku pelanjut nenek moyangku, pencinta laut samudra biru. Ku jaga pantai, ku jaga selat dari pengganggu kekayaannya. Perut samudra Indonesia tidak terhingga kekayaannya. Ayo dijaga, mari diraksa, agar sejahtera rakyat Indonesia. Keren ya, Prof ya? Keren. Jadi disampaikan bahwa ya dilanjutkan, jangan berhenti. Ya. Kalimat itu. Semangatnya begitu saya kira. Semangatnya ya. Loggers, masih di Surabaya. Ya, saat ini saya di kedai 38, bukan 38 tapi 38. Tepatnya di Rosyid
College of Arts and Maritime Studies. Di jalan apa nih, Bro? Mer. Jalan Mer. Mer. Jalan Insinyur Soekarno. Jalan Insinyur Soekarno, Mer, Surabaya mana ini? Ya, Surabaya. Gunung Anyar. Surabaya, Gunung Anyar. Gunung Anyar. Ya. Prof Daniel sehat? Alhamdulillah sehat. Dari kita Pak Mark sehat ya? Wah, harus sehat terus kan melanjutkan kita ya. Iya, iya. Dari yang kita ketemu tuh di TMI sampai dengan hari ini ada sekira sebulanan lah ya. Ada. Kita Ya, ketemu ya. 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 Jadi saya ketemu dengan beliau tuh di sebuah acara di Taman Mini ya, tentang membicarakan amandemen. Saya excited banget mendengar pemaparan beliau yang begitu lugas tentang amandemen. Bahkan salah satu narasumber mengatakan ini bukan di amandemen, tapi diganti. Dan itu saya tanyakan ke Prof Daniel, Prof, concern di undang-undang itu kenapa? Ya karena saya orang kapal, saya nggak lanjutkan. Kenapa? Kalau saya bahas di off air bukan di sini, maka loggers nggak akan mendapatkan keilmuan tentang apa yang disampaikan oleh Prof Daniel M. Roshid, guru besar ITS, Teknik Kelautan ITS. Institut Teknologi Surabaya, 10 November Surabaya. 10 November Surabaya, ITS 10 November Surabaya. Ya. Sekaligus dosen atau dekan? Dosen di program Magister Pasca Sarjana Administrasi Publik Universitas Hang Tuah. Universitas Hang Hang Tuah. Tuah, Jadi memang Surabaya. background beliau ini teknik perkapalan. Ya terbukti lah ya, maritim. Prof, ini saya coba bacakan sedikit nih. Ada kutipan menarik dari tulisan Prof. Oke. Tentang pendidikan harus mengakrabkan warga muda, gitu kan, mengakrabkan warga muda. Terus beberapa tulisan Prof juga yang kita baca itu potensi-potensi alami tuh di sekitar kehidupan warga, ya kan. Terus lingkungan agromaritim terutama, bukan juga mereka nih terasing, jangan sampai terus meninggalkan kawasan Indonesia kan luas ya, agromaritim ya, Ya. ya Prof ya. Nomor 2 setahu saya garis pantai terpanjang di dunia setelah Kanada. Ya. Masih ya? Masih. Kan udah habis Prof, dikit-dikit enggak ya? Iya. Terus ada it takes a village to raise a child. Yeah. Wow. Ki Hajar Dewantara mengatakan ada 3 pilar ternyata Prof ya. Pendidikan, ada keluarga di rumah, masyarakat, dan perguruan. Menyerahkan pendidikan pada sekolah atau perguruan saja dengan seperti pasrah. Seperti pasrah, terus ya tidak bertanggung jawab, tapi juga tidak akan pernah cukup. Artinya secara tidak langsung nih sekarang Prof mengatakan kualitas pendidikan Indonesia belum berkontribusi pada bangsanya. Lalu pendidikan seperti apa yang menurut Prof, oh ini oke nih gitu? Ya. Jadi isu pendidikan itu sebenarnya sangat luas sekali ya. Ya. Sejak Orde Baru, pendidikan kita itu dilihat agak sempit gitu sebagai persekolahan. Ya. Sebenarnya pendidikan itu lebih luas daripada persekolahan, tetapi karena penasihat ekonominya Pak Harto itu ingin ada investasi, terutama dari Eropa Barat ya. Ya. Waktu itu kan Pak Harto lebih condong ke Barat daripada katakan ke Cina atau ke Rusia. Oke. Ya. Untuk memfasilitasi investasi dari luar itu, Ya. kita perlu satu pool warga muda yang bisa menjalankan mesin-mesin dan seterusnya. Ya. Jadi pendidikan lebih dilihat sebagai instrumen teknokratik untuk menyiapkan tenaga kerja, ya. Tidak terlalu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, ini cara pandang saya tentu mungkin nampak agak sedikit ke kiri malahan ya. Oke. Ya. Tapi saya kira memang itu terjadi. Jadi melalui impres, sekolah-sekolah impres itu, ya, yang sampai ke pelosok-pelosok bahkan sampai Aceh, ya. Itu anak-anak Indonesia itu disiapkan melalui kurikulum yang terpusat, ya, untuk menjadi tenaga kerja di pabrik-pabrik. Jadi kalau kita lihat di Jakarta, kemudian di Surabaya, kompleks industri Sier di sini, ya, itu
berduyun-duyun tuh anak-anak dari Kediri, Tulungagung, Blitar yang semula anak-anak petani ya atau bahkan mungkin nelayan itu sekolah, tapi mereka karena jauh dari lingkungan agromaritim, mereka nggak kerasan tinggal di kampung. Mereka berduyun-duyun urbanisasi tahun 70-an itu untuk bekerja sebagai buruh-buruh pabrik. Ya. Nah, itu yang terjadi. Dan itu sudah diakui sebagai satu kisah sukses oleh beberapa peneliti. Jadi proyek itu dianggap sebagai kisah sukses. Sehingga penelitinya mendapatkan hadiah Nobel. Ya. Ya. Jadi saya kira, tapi pada saat yang sama, justru potensi-potensi agromaritim kita makin lama makin turun. Ya. Kalau zaman saya, waktu saya lulus SMA tahun 80, tidak banyak teman saya yang pergi ke Bogor untuk ambil pertanian. Jadi jurusan pertanian itu bukan jurusan yang populer sampai hari ini. Ya. Dari teman saya satu kelas yang 30 orang itu kira-kira ya, yang ambil di Bogor mungkin less than 5. Yang lain maunya jadi dokter, jadi tentara, ambil teknik mesin, seperti tadi ambil teknik perkapalan ya. Jadi petani itu bukan satu yang menarik ya. Jadi saya kira nasibnya begitu. Seluruh jurusan pertanian dan peternak di seluruh Indonesia itu tidak menjadi jurusan yang top. Yang top itu informatika, ya, elektro, mesin, teknik industri, ya, yang nanti bisa bekerja di BUMN dengan gaji besar, atau bekerja di perusahaan-perusahaan asing, perusahaan minyak, pertambangan dan sebagainya itu. Jadinya kan duitnya gede tuh, ya kan? Jadi petani, nah itu bukan pilihan yang menarik, ya. Dan nilai tukar petani dan nelayan itu stagnan kalau tidak turun. Jadi kalau 10 tahun yang lalu 1 ton beras itu mungkin bisa beli motor atau bahkan mobil, sekarang nggak bisa. Jadi nilai tukarnya kalau nggak stagnan justru turun terus. Jadi terjadi semacam devolusi sektor agromaritim. Devolusi sektor. Devolusi, ya. Jadi kalau sekarang Pak Prabowo mencanangkan ketahanan pangan, ketahanan air dan energi, itu dukungan sektor agromaritim jadi penting. So kan tidak mungkin kita mengembangkan sektor pangan tanpa air, ya. Terus siapa yang garap? Apa diserahkan robot, ya? Atau orang asing yang melakukan itu? Pasti kan anak muda Indonesia kan, yang lebih akrab dengan pertanian, mereka lebih ya cinta. Begitu kita nggarap pertanian sebetulnya, itu secara tidak langsung akan melestarikan lingkungan, ya, karena pangan tidak mungkin. Ya ada teknologi baru ya, pakai urban farming, pakai teknologi-teknologi yang baru, tapi masih tergantung pada tanah. Dan kita lihat kan program food estate-nya itu kan memerlukan tanah yang luas sekali, ya. Dan itu membutuhkan anak-anak muda yang terampil memahami sektor ini ya. Itu Bang. Ya. Ya. Sebagai pendidik, ya. Kondisi tadi itu yang Prof sampaikan, Prof bentuk atau Prof kemas dengan seperti apa? Yang nantinya kondisi tadi ya semacam apa ya nih? Jadi membenarkan sesuatu dengan mengorbankan yang lain menurut saya. Iya, betul. Gimana menurut Prof? Iya, jadi karena sistem pendidikan nasional kita itu terlalu dominasi oleh persekolahan, ada satu pemikiran kalau nggak sekolah itu kita jadi kampungan gitu, ya. Jadi sekolah itu terlalu mendapatkan porsi yang terlalu besar dan peran keluarga dan masyarakat menjadi sangat berkurang, ya. Kalau kita bicara tentang pendidikan adab dan akhlak, ya, tidak mungkin diserahkan pada sekolah, harus oleh keluarga di rumah. Jadi adab dan akhlak itu harus didemonstrasikan, diteladankan oleh ayah ibu di rumah, ya, dan dipraktekkan di masyarakat, ya. Jadi oleh karena itu waktu Pak Muhadjir Effendi bicara tentang full day school, saya keberatan karena semua pendidikan seolah diambil alih oleh sekolah. Full day school, ya, itu tidak terlalu realistis, ya, karena mengambil alih tugas-tugas pendidikan dari keluarga itu bisa membahayakan keluarga, ya, karena kalau ayah ibu itu mendidik anak-anaknya, dia berarti mempertontonkan adab dan akhlak yang baik di antara mereka sendiri, ya.
itu akan memperkuat keluarga. Ya. Jadi keluarga itu justru diperkuat kalau mengemban tugas-tugas pendidikan. Jangan sampai tugas-tugas mendidik anak di rumah itu diserahkan semua ke sekolah. Sampai di rumah suruh les lagi. Ya. Ya. Capek. Jadi akibatnya anak-anak kita itu terlalu saya mengatakan mungkin too well schooled, ya, terlalu disekolahkan. Padahal untuk tumbuh menjadi warga negara yang baik, dia harus banyak bermasyarakat. Tidak boleh hidupnya itu dikungkung, ya, berangkat dari rumah, dijemput, diantar sampai sopir pakai mobil ber-AC, sampai di depan pintu gerbang sekolah, diterima di gedung lagi, ya. Jarang sekali bertetangga, tidak ngerti lingkungan, hidupnya dari hari ke hari cuma gitu aja, dan makin lama tidak makin murah loh sekolah kayak gitu, makin mahal, ya. Akibatnya banyak anak kita terlalu, pertama rapuh, mereka kurang bermasyarakat, tidak peduli dengan masyarakatnya. Jadinya sekolah menjadi tempat yang paling bagus untuk menyombongkan diri. Kamu sekolah di mana? Aku sekolah di ini, yang favorit, top, ya. Tapi mereka tidak peduli dengan lingkungan. Itu banyak faktanya loh, ya. Apalagi pada saat yang sama, kehidupan perkotaan itu menjadi sangat didominasi oleh angkutan pribadi. Ya. Ya. Padahal kita butuh angkutan umum di mana anak-anak dari berbagai macam background sekolah itu bisa ketemu di bis sekolah misalkan, lalu ngobrol, ya, dari misalkan dari Petra, dari Muhammadiyah, dari Santo Yusuf, dari sekolah negeri itu ketemu di bis, mereka bisa berkenalan. Tapi sekarang itu anak-anak semua pakai motor atau pakai mobil sendiri. Di sekolah-sekolah Islam tertentu yang favorit, itu parkirnya itu penuh mobil-mobil mewah. Jadi tidak mendidik. Saya tertarik nih, to well school ketika boarding school. Boarding, ya. Itu gimana? Iya, kalau itu untuk SMA boleh. Ya. Karena mereka pengalaman hidup keluarganya udah mapan. Ya. Jadi jangan sampai anak-anak kita itu tumbuh dalam lingkungan di luar keluarga. Mereka nggak ngerti konsep berkeluarga itu bagaimana. Sehingga yang terjadi di negara-negara maju, keluarga itu konsepnya makin ditinggalkan. Orang tidak mau lagi menikah, ya. Kalau menikah juga ditunda-tunda. Kalau sudah menikah tidak mau punya anak, ya. Karena mereka terlalu diasingkan dengan pengalaman hidup di rumah dalam sebuah keluarga, ya. Jadi kalau kita sekarang lihat banyak misalkan LGBT, pergaulan bebas dan sebagainya makin marak, ini sebagian karena ayah ibu tidak punya waktu yang cukup, ya, untuk mendemonstrasikan bagaimana hidup berkeluarga itu, ya. Jadi seolah kita bisa hidup dari luar keluarga. Jadi keluarga itu tidak lagi penting, ya. Nah, ini yang terjadi di Barat, ya. Kalau jadi Barat itu sekarang itu keteteran karena pertama konsep keluarga sudah hancur lebur, agama sudah ditinggalkan, akibatnya seperti sekarang ini Barat ini keadaannya, ya. Gitu, ya. Even ya di dalam aturan itu bahwa negara terkecil adalah keluarga, ya. Saya setuju. Iya, unit terkecil dalam sebuah ya. Unit terkecil dalam sebuah organisasi adalah keluarga. Nah, ketika nih Prof, boarding school tadi mungkin juga harus tap in terhadap kurikulum keluarga mungkin, agar ketika boarding school itu memang sudah melakukan tugasnya mendidik, tidak kehilangan konsep keluarga tadi, mungkin seperti itu atau gimana? Ya, jadi tadi kalau boarding school atau pesantren, ya, usulan saya dia setelah SMP lah. Jadi pengalaman hidup dengan ayah ibu itu cukup, ya, tidak terlalu muda. Memang saya lihat ada pesantren-pesantren besar yang menerima anak-anak usia SMP. Ya, bagi saya itu terlalu muda, ya, terlalu muda. Dan yang penting lagi sebetulnya pendidikan SMA itu maksudnya pendidikan yang selesai, ya. Kalau anak-anak itu mau kuliah, itu mereka harus sebetulnya sudah siap mandiri. Tidak semua anak-anak lulus SMA harus kuliah, tidak semua, ya. Karena kapasitas perguruan tinggi itu sangat terbatas, ya. Seperti zaman ayah saya paling tidak atau mungkin ayahnya Bang Max, ya. Itu dulu
lulus SMA udah berani menikah. Tahun 70-an itu. Iya, iya. Sekarang karena terlalu banyak boarding school tadi, Ya. kurang bermasyarakat, jadi anak-anak sekarang itu cenderung kekanak-kanakan. Ya. Kurang dewasa pada waktu umurnya sudah akil balik. Ya. Saya kira ini satu kerugian. Kalau mereka yang lulus SMA harus kuliah untuk sukses, ya. Loh, kuliah itu kan pengangguran sebetulnya. Ya. Kalau dia cakap, memiliki keterampilan, mandiri, dia bisa langsung terjun ke masyarakat. Yang pintar punya bakat akademik boleh kuliah. Ya. Tapi tidak banyak, Mas. Dari 100 anak yang lulus SMA itu punya bakat akademik, ya, mungkin cuma 20%. Oke. Ya. Artinya begini, anak-anak yang lulus SMA itu sebaiknya dirancang untuk sudah siap memasuki kehidupan masyarakat. Iya. Ya. Jangan sampai dia dibikin nggak siap, harus kuliah. Akibatnya apa? Kebutuhan perkuliahan itu seolah-olah naik, demandnya sepertinya naik. Padahal itu demand palsu. Ya. Akibatnya mereka ditangkap oleh banyak perguruan tinggi swasta atau bahasa negeri, ya, yang sebetulnya tidak siap. Banyak perguruan tinggi yang jualan ijazah loh. Benar ini, ya, serius ini, ya. Nah, tugas perguruan tinggi itu sebetulnya bukan kelanjutan SMA, bukan. Jadi kalau Bang Mas tahu, ya, tradisi perguruan tinggi itu jauh lebih tua daripada tradisi sekolah. Jadi Oxford itu sudah 1000 tahun. Oh, oke. Tapi sistem persekolahan di Inggris itu baru less than 200 years. Ya, that's Ya. why tulisan Prof yang terakhir itu ke Ya. kita adalah apa? Banyakin pendidikan, perkecil persekolahan. Iya, dikurangi Dikurangi persekolahan. persekolahan. Ya. Kalau peran-peran keluarga dan masyarakat seperti unit-unit bisnis, bengkel-bengkel, itu bisa dilihat sebagai satu learning center sambil bekerja, magang, ya, sehingga tidak semua harus ditumpukan ke sekolah, tidak semua, tidak mampu, Mas. Tidak semua. Ya. Banyak studi yang mengatakan bahkan Amerika yang negara superpower pun tidak mampu menyalahkan pendidikan yang seperti itu. Ya. Jadi kalau orang mengatakan tanggung jawab pendidikan itu adalah semua, ya, berarti tadi keluarga dan masyarakat juga Ikut sertakan. termasuk unit-unit bisnis harus ikut mendidik warga muda, ya. Ini justru untuk menyelamatkan bonus demografi nih. Oke. Bonus demografi itu gede sekali nih, Ya, ya kan? ya. Kalau mereka itu harus kuliah lagi untuk bisa bekerja efektif, nah itu kan kita muspro. Padahal mereka sudah harus bisa bekerja kalau mereka cakap. Ya. Lulus SMA sudah punya kecakapan apakah otomotif, perkayuan, ilmu bangunan, pertanian, itu masuk sektor situ. Dan kita bisa, kalau kita mau mengejar Cina, ya, pertumbuhan 7%, ya, itu kan harus lebih cepat masuk kerja 3 tahun. Kalau dia harus kuliah dulu, itu kan mundur 3 tahun, Oke. gitu. Ya. Ya. Ketika mereka bekerja pada saat setelah mereka dididik, maka mungkin lebih diutamakan lebih kepada mereka adalah konseptornya kali ya. Ya, konseptor, artinya kalau mereka harus masuk ke perguruan tinggi, ya, itu kecakapan akademik memang harus dibutuhkan, termasuk kecakapan meneliti. Ya. Ya. Tapi yang lulus SMA dipastikan mereka sudah siap masuk dunia kerja, bahkan siap menikah. Ya. Oke. Nah, ini kalau perspektif saya, sebab belajar dari ayah saya itu menikah setelah lulus SMA. Oke. Kenapa sekarang harus menunggu S1 bahkan S2? Iya. Ya, itu kan berarti kan banyak menimbulkan masalah itu. Siap. Ya, ya. Saat ini pun sempena 25 tahun nih Prof, Mahat Al-Zaitun ya membuat satu perkembangan konsep seperti yang tadi disampaikan oleh Prof. Jadi para santri itu ya khususnya di aliyah atau MTs ke aliyah itu bahkan sudah diajarkan langsung praktek ke pertanian. Jadi lebih banyak sekolahnya itu di alam. Bagus. Ya. Bikin industri kapal. Bahkan sudah ada satu contoh kapal ya yang dibuat oleh mereka dari
Setahu saya MTS kelas 9 sampai aliyah kelas 12. Nah, saya jadi akhirnya semakin amazing dengan pesantren Mahat Az-Zaitun bahwa memang akan banyak mewarnai industri-industri yang memang industri besar dan bersentuhan dengan masyarakat, ya Prof. Anyway Prof, ini background kita adalah arts and maritime. Ini saya pengen tahu dong Prof, loggers sebutan Lognews itu juga pengen tahu apa sih sebenarnya nih Prof yang Prof ingin sampaikan nih kepada masyarakat, dan apakah ini sebagai karya nyata seorang Profesor Daniel M. Rothschild? Ya, jadi saya mendirikan College of Arts ini dengan satu pemikiran bahwa memang pendidikan seni di Indonesia itu salah satu pendidikan yang terlantar, ya. Terlantar. Jadi kalau kita harus kurikulum nasional kita itu didominasi oleh STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics, ya. Art dianggap tidak terlalu penting. Olahraga pun dianggap nggak terlalu penting. Jadi kalau kita mau menyenangkan kurikulum, saya 10 tahun di Dewan Pendidikan Jawa Timur, ya. Itu yang di skrap pertama itu seni. Yang kedua olahraga. Oke. Ya. Akibatnya apa, Mas? Kita jadi pasar budaya Korea. Budaya India, ya. Film-film India tahu ya? Ya. Itu industri miliaran, Mas. Kalau nggak triliunan. Jadi Bollywood itu bisa menyaingi Hollywood dari segi pemirsa, ya. K-pop, berapa keranjingannya anak-anak kita ada K-pop? Betul. Karena aspek-aspek budaya kita yang sangat kaya itu terlantar. Karena tidak diteruskan melalui suatu sistem pendidikan yang baik, ya. Lihat institut seni. Institut seni di Indonesia punyanya pemerintah berapa biji? Ya. Kalau kita mau belajar seni di UNESA itu namanya jurusan kalau nggak salah. Iya. Iya, sempit sekali. Ya. Saya cek. Yang punya pendidikan musik misalkan ya, Department of Music. Ini hanya Universitas Pelita Harapan. Ya. Jurusan seni rupa nggak banyak. Ini pendidikan, loh kalau kita bicara teknologi ya, teknologi HP deh. Ya. Ini apa nggak perlu seni? Perlu. Kira-kira seninya hanya 50%. 50% itu hanya teknik. Tapi desain, bentuk, warna dan sebagainya, mobil misalkan, itu pertama kali mendesain justru seniman. Oke. Ya. Oke. Itu makanya ini ya, jadi saya itu karena pendidikan yang terlantar sehingga kami buka kursus musik, kursus menggambar, ya. Itu sebagai bagian yang sekarang itu justru yang punya akses ke pendidikan seni itu anak-anak orang kaya. Ya. Kasihan anak-anak miskin, nggak dapat. Nah, kenapa begitu? Nanti dia jadikan buruh. Nah, yang dapat pendidikan seni jadi pemilik bisnis. Karena untuk bisnis kan dia harus kreatif ya. Kreatif. Otak kanannya diasuh. Nah, pendidikan kita itu terlalu kiri. Ya. Engineering, mathematics ya, itu ke kiri. Kalau mau filsafat, seni, bahasa itu kanan. Ya. Itu kenapa art? Ya, jadi salah satu pendidikan terbengkalai dan itu saya kira Indonesia itu sebenarnya memiliki kekayaan seni yang luar biasa. Keterampilan membuat craftsman ya, craftsmanship kita itu luar biasa. Tapi tidak mendapatkan saluran yang tepat dalam pendidikan. Ya, itu kerugian yang luar biasa. Ya. Nah kalau maritime jelas ya, karena memang ini sektor yang agak sama-sama terbengkalainya seni dan maritim itu. Terlantar juga. Terlantar juga, ya. Loh kita ini loh 70% itu laut. Tapi kalau jenengan pergi ke kampus-kampus, berapa yang banyak departemen yang ngurusi laut? Kurang dari 5%. Terus yang ngurusi sopo iki 70% ini. Bukan kan orang tua kita kali nak takutin Prof. Jangan Antara tahu tadi lain. tenggelam. Nah, Oke. Saya kasih tahu ya. Jadi kami, saya di ITS itu bikin namanya unit kegiatan mahasiswa Maritime Challenge. Itu anak-anak itu belajar membuat perahu di bengkel. Perahunya sekitar 12 meter. Beneran, bukan perahu prototip ya, perahu beneran ya. Pakai layar dan dayung. Kemudian mereka diminta untuk terjun ke laut. Kadang-kadang di pulau-pulau terpencil, ya, selama 2 minggu. Dan setiap 2 tahun kami lomba ke
hampir ke seluruh dunia. Ya, jadi di situ anak-anak itu belajar keteknikan, Oke. tidak cuma gambar dan simulasi komputer, Oke. tapi betul di bengkel. Saat di bengkel dibawa ke laut beneran. Oke. Ya. Dan mahasiswi tidak begitu lagi peduli apakah kulitnya jadi hitam gara-gara di laut Oke. atau tetap putih. Kan banyak mahasiswi enggan pergi ke Ya, pesisir, takut ya kan? nggak glowing. Takut nggak glowing. Iya. Iya. Lebih mahal skincare kayaknya dibanding itu tadi. Ya, jadi itu hambatannya. Ya, Oke. jadi dan juga kalau pergi ke laut itu belajar kalau mengoperasikan kapal itu teamworknya harus bagus. Kalau nggak selamat itu di laut. 10 orang di laut ya, nggak kompak, habis tuh layarnya nggak bisa berkembang, perahunya nggak bisa dikendalikan, habis. Jadi kalau mau belajar teamworking di atas perahu, beneran. Ya, 10 orang kalau mau belajar kerja sama tim ya, paling bagus di laut. Dan itu diakui oleh riset. Unit kegiatan ini termasuk unit kegiatan yang memberi dampak soft skill yang terbaik dari segi leadership, ya, teamworking, sama. Lalu termasuk ini sense of, karena mereka pergi ke bengkel ya, mereka tahu harga kayu, harga tukang, dia mulai punya entrepreneurial spirit yang tumbuh, ya. Karena kalau mau bikin perahu kayu, Oke. bengkel kayu itu tidak semahal bengkel kapal baja. Oke. Jadi bisa mulai dengan bisnis kecil kalau mau bikin perahu. Ya. Oke, saya nyambungin nih Ya. yang tadi mahal dan lain-lain. Sekarang sudah banyak lah di pesisir. Saya nggak tahu di pesisir. Tadi Prof bilang banyak, udah ada data yang meninggalkan pembuatan kapal kayu dan lebih ke kapal besi. Kapal plastik. Kapal plastik itu gimana menjelaskannya? Iya. Jadi memang selama terutama sejak motorisasi kapal-kapal ikan Oke. tahun 70-an Ya. itu nelayan meninggalkan layar, pergi ke kapal, ke motor, ya. Tapi karena desain kapal kayu tidak disesuaikan dengan adanya motor, maka umur kapal-kapal kayu itu Tidak umumnya disesuaikan atau tidak adaptif? tidak diadaptasikan karena sambungan-sambungannya tidak terlalu baik, ya, sehingga begitu kena getaran dia rontok. Itu karena keilmuan. Oh iya, ya. Jadi kalau kapal-kapal kayu kita itu dibuat menurut aturan yang baik, dia bisa awet sekali. Ya, dari kayu yang baik, bukan kayu yang diambil dari mencuri ya. Ya. Bukan ilegal. Iya, Oke, ya. Nah, kebetulan kebanyak itu kalau kita lihat ke Pantura ya. Oke. Itu kapal-kapal tadi diambil dari kayu-kayu curian ya. Nah, kalau kita mencuri kayu untuk kapal, itu kita bisa bangun kapal itu sakarepe awake dhewe, nggak terlalu mengikuti standar. Akibatnya mas sambungan-sambungannya jelek ya. Sambungannya pakai mengandalkan paku. Kalau pecah ditutup pakai dempo, lalu tutup lagi pakai cat. Tapi kalau kita tahu kayu ini mahal, kita mesti hati-hati nyambungnya. Ya. Oke, Nyambungnya hati-hati. oke. Dan itu kalau terjadi, kapal tadi umurnya bisa sampai 20 tahun. Asalkan dipelihara dengan baik. Ya. Tapi kemudian ada semacam kampanye bahwa karena kita tuh Indonesia termasuk negara yang mengalami deforestasi yang luar biasa. Ya, betul. Yang ditunjuk di Kejadian Kambing Hitam itu industri kapal kayu. Nah, sebetulnya itu Itu ngeles kali ya? Iya itu ngawur tadi datanya tadi ya. Jadi less than 2% seluruh log intake nasional itu pergi ke industri mebel dan plywood. Dan itu untuk ekspor ke Eropa dan Jepang. Ya. Jadi nelayan kita dapat sisa-sisanya. Ampas. Jadi kalau perhutani itu motong kayu, dipotong untuk keperluan industri perumahan. Bukan untuk industri kapal itu kita butuh kayu yang panjang, 6 sampai 8 meter. Tapi kalau industri rumah, panjangnya cukup 2 meter. Jadi perhutani pun didikte oleh industri mebel. Ya. Jadi ini saya kira karena tadi, dan orang mau masuknya kan budaya plastik. Siapa sekarang yang tidak bisa hidup tanpa plastik? Ya, semuanya didorong ke arah plastik kan, dan kemudian fiberglass. Kalau kita masuk ke fiberglass, itu keterampilan membuat kapal kayu itu hilang.
Itu sebagai satu keterampilan yang diturunkan dari nenek moyang. Kalau mau bikin kapal plastik, ya dibutuhkan hanya cetakan. Dibuat massal itu. Kalau kapal kayu tidak bisa dicetak kan, harus dipotong, digaji sendiri, diukur, disambung ya. Nah, itu memelihara craftsmanship yang itu diturunkan secara tradisional ya, dan itu perlu kita pertahankan tradisi itu. Gitu ya. Ya, sebagai background pendidikan teknik perkapalan, tadi kan di bawah saya sudah melihat tuh karya Prof. Sesungguhnya ketika karya Profesor sudah melaut itu kapal apa aja, Prof? Jadi yang kami desain ya kapal kami kan, saya sebagai naval architect masih practicing naval architect ya. Yang terakhir kami mendesain untuk kapal-kapal kayu kebutuhan Dijen Kebudayaan dalam rangka revitalisasi ekosistem budaya jalur rempah sambil melibatkan anak-anak pondok pesantren Sunan Derajat dan SMK Negeri 3 Buduran itu, karena jurusan kapal kayu itu tidak banyak peminatnya, yang banyak itu kapal plastik. Iya. Jadi kita coba revitalisasikan itu ya, dan jadi ya, sehingga kita punya kapal yang pernah kita rancang dari berbagai macam ukuran sampai kapal feri, kemudian kapal feri untuk Sumeneb ya masih beroperasi, dan kapal-kapal yang lebih kecil terutama untuk mendukung pariwisata ya. Kalau yang untuk kapal ikan untuk Aceh itu semula untuk Jembrana ya, untuk anak-anak SMK Perikanan Jembrana itu kapal latih, dan lagi satu untuk nelayan, kelompok nelayan di Jembrana. Lalu untuk programnya Mercy Relief Singapore itu untuk mengembalikan nelayan Aceh ke laut. Setelah tsunami mereka tidak mau ke laut kan, ada semacam trauma ya. Mercy Relief punya program membangun 10 unit perahu yang relatif baru sebetulnya bagi nelayan Aceh, tapi nelayan Aceh kita latih di sini di PT PAL ya, sehingga mereka melayarkan kapal kayu itu dari Surabaya ke Aceh ya, sekalian ya. Sesungguhnya industri kapal kayu itu berarti harus dikembalikan atau masih on right track? Industri kapal kayu kita itu masih sangat dynamic dan sangat hidup. Jadi kalau Bang Max pergi ke Pantura dari Gresik sampai Cirebon kali ya, termasuk mungkin di Indramayu ya, itu masih banyak pesanan-pesanan kapal kayu untuk ikan, masih banyak ya. Jadi satu pemborong kapal kayu di Paciran yang saya tahu itu omsetnya bisa 2-3 miliar per tahun. Berarti itu kira-kira paling tidak 2 atau 3 kapal. Satu kapal mungkin selesai dalam waktu 4 bulan sampai 6 bulan. Ukuran kapal berapa tuh? Ukuran kapalnya sekitar, kalau yang di Paciran itu namanya ijon-ijon. Ijon-ijon itu ukurannya ijon-ijon. Ijon-ijon itu ukurannya bisa, panjangnya bisa sampai 30 meter. Cukup besar menurut aku ya. Itu kira-kira kalau tonasenya ya bisa sampai 70-an gross ton. Ya, yang kami desain kemarin itu kapalnya nggak besar, ya. Itu kapal ikan untuk sekaligus untuk kapal latih buat anak-anak SMK sebetulnya, ya. Kapal tadi untuk melatih anak-anak tidak perlu terlalu besar karena anggaran juga terbatas, tapi tidak boleh terlalu kecil. Jadi kita pilihkan satu rancangan kapal di mana ada mesin di dalam, tidak mesinnya ditempel, tapi mesinnya di dalam, ya. Ada deck, ada bridge deck yang dimana proper lah ya, bisa untuk latihan sebagai pelaut tadi ya, untuk nangkep ikan bisa ya. Sekarang posisinya sekarang masih di Paciran, kalau nggak salah dihibahkan ke SMK Maritim di Lamongan ya, sekarang ya. Wow, ada 2 itu ya. 25 tahun Mahat Al-Zaitun itu masuk kepada tema dan gagasan yang kemudian sesungguhnya sudah diaktualisasikan. First actionnya itu masuk kepada green economy, bahasa saya lulus, bahkan cum laude itu Pak.
Cum laude. Cum laude bahasa saya gitu kan. Terus ketika sekarang masuk kepada blue economy yang memang secara medianya pun luas ya. Terus masuk ke presiden terpilih Prabowo ya, yang harusnya kita berikan ide tentang kemaritiman ya, karena kemaritiman itu hampir jarang tersentuh ya. Even ada menteri koordinator kemaritiman dan investasi saat ini belum terlalu tersentuh ya. Untuk gagasan 1000 tahun Indonesia Raya gemilang, sebagai profesor dan background teknik perkapalan yang tentunya relate dengan hayat yang ada di Samudra Biru Indonesia, Prof punya gagasan apa untuk memberikan karya nyata di dalamnya? Iya, jadi kalau kita bicara tentang bisnis di laut, itu memerlukan arsitektur regulasi yang cocok. Oke. Ya, kalau hari ini arsitektur regulasinya belum cocok. Ya. Jadi di darat saja masih terlalu banyak konflik kepentingan antar sektor, belum serasi. Ya. Oke. Ini PR-nya presiden. Ya. Apalagi di laut. Keadaan kita ini lebih jelek daripada waktu keadaan Belanda di urusan pemerintahan di laut ya. Belanda itu bisa berjaya menjajah kita karena administrasi pemerintahan di laut top, one of the best, sehingga dia menjadi negara yang sangat kaya, menjadi imperium terkaya di dunia sebelum dikalahkan Inggris ya. Nah, jadi kita mesti melihat supaya kita kaya ya 1000 tahun 2045 menjadi Indonesia emas, kita harus ngurus maritim itu dilihat sebagai perspektifnya perspektif dagang sebetulnya. Menjadi negara maritim itu menjadi negara dagang sebetulnya. Harus sadar dengan dagang ya. Nah, kalau kita dagang tidak menggunakan kapal-kapal kita sendiri, menggunakan kapal-kapal Cina misalkan, yang dapat untung Cina. Kita cuma produksi kopi, beras, batu bara, emas dan sebagainya. Tapi yang menegakkan mereka. Nggak pernah kaya kita. Jadi untuk menjadi kaya seperti Singapura harus jadi pedagang yang juga ikut menentukan harga kopi, harga cengkeh, harga batu bara. Sekarang yang menentukan harga itu bukan kita, Singapura atau London. Ya. Jadi saya kira tidak cukup hanya menjadi produsen komoditi. Kita harus menjadi pedagangnya. Ya. Saya kira kepentingan maritim itu di situ. Ya. Nah, saya kira kita memerlukan satu pemerintahan di laut yang efektif. Yang sekarang itu tidak digarap oleh Pak Luhut dengan sungguh-sungguh, beberapa saya ya. Ya, jadi terlalu banyak kementerian yang merasa punya kewenangan di laut, tapi nggak ada yang ngatur dengan bagus, ya. Sehingga terjadi tumpang tindih dan akibatnya bisnis di laut itu biayanya tinggi. Dan kalau terjadi kecelakaan, nggak ada yang nolong. Ya, dan terjadi banyak kegiatan ilegal di laut, ya. Illegal fishing, illegal dumping, waste dumping, membuang sampah-sampah berbahaya di laut, illegal penyelundupan, smuggling, macam-macam, tidak hanya kayu ya, tapi mungkin juga minyak, ya. Jadi ada masalah besar. Jadi kemaritiman harus diambil alih oleh presiden, tidak boleh serahkan kementerian, tidak cukup. Ya. Karena kementeriannya koordinator maritim sekarang itu terbatas saja, dia ngurusi dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dia nggak ngurus Kementerian Perdagangan, tidak di bawah Pak Luhut. Lupa padahal Kementerian Maritim ketemuan dagang, Mas. Supaya barang-barang kita buat di Pulau Jawa itu bisa sampai di Sulawesi Utara atau sampai ke Timor dengan harga yang murah. Sekarang masih mahal di sana. Ya. Jadi kuncinya kalau kita mau makmur seluruh Indonesia yang luas ini ya, itu perdagangannya harus beres. Ya, sehingga kemampuan untuk proses nilai tambah ya, mengolah bahan-bahan mentah menjadi bahan-bahan setengah jadi dan jadi, itu kan meningkatkan kekayaan. Itu bisa didistribusikan di dalam Indonesia, kalau kelebihan diekspor dengan kapal-kapal kita sendiri, bukan dengan kapal-kapal asing seperti sekarang ini. Ekspor impor kita itu 70% lebih ya oleh kapal-kapal asing masih. Ya.
Jadi keuntungan perdagangannya diambil alih oleh perusahaan-perusahaan pelayaran asing. Itu yang menyebabkan ekonomi kita rentan terhadap fluktuasi nilai tukar. Iya, karena didikte ya. Karena didikte. Gitu. Oke. Ya. Iya. Jadi PR-nya masih banyak. Ya. Jadi kalau mau fokus ke industri perkapalan, kalau bilang industri perkapalan, ya. Industri perkapalan itu memerlukan visi jangka panjang. Kalau kita bicara industri ya, itu tidak seperti orang, itu lebih canggih lagi, ya. Kalau kita mau mengenai industri perkapalan misalnya, itu butuh komitmen jangka panjang di mana anak muda yang menekuni bidang teknik itu diberi kesempatan mendesain dan memproduksi kapal-kapal baru. Iya. Seperti mendesain dan memproduksi mobil-mobil baru bermerek Indonesia. Kalau ini diserahkan orang Jepang tambah pintar, kita jadi pasar. Iya. Setuju. Kemandirian yang diciptakan Syekh Panji bilang lewat Azaitun tuh Prof, ya. Santri diberi makan nasi, terus buat swasembada pangan. Terus masuk kepada ikan sebagai vitamin yang lebih baik, protein yang lebih baik ya. Protein yang lebih baik, maka dibuatlah kapal. Even baru 2 kapal yang meluncur, tambah 1 lagi yang sedang diproses, dibuat, diproduksi. Nah, ketika hal itu direlate dengan 1000 tahun gagasan, apakah kondisi atau cara gagasan itu tepat untuk Indonesia 3045? Menurut Prof gimana? Ya, saya kira tadi ada, jangan sampai kita terjebak pada ekonomi komoditi. Oke. Ya. Karena komoditi kita itu yang tidak terbarukan seperti tambang, ini tidak bisa kita andalkan dalam jangka panjang. Kita harus masuk ke sektor kreatif, ya, dimana kita menghasilkan produk-produk yang sustainable and renewable. Oke. Termasuk industri kreatif seperti industri budaya tadi. Kenapa tadi kita awal ya? Kenapa kita menelantarkan budaya? Padahal budaya ini sumber ekonomi yang bagus sekali, ya. Jangan sampai tergantung terlalu pada ikan dan kayu dan batu bara, ya. Nah, saya kira supaya bisnis di laut itu bisa terjadi dengan efisien, yang bekerja di situ aman dan sehat dan produktif, itu kita membutuhkan satu pendekatan pembangunan di laut yang lebih terintegrasi, visinya lebih terintegrasi, tidak centang-perenang seperti sekarang, ya. Kalau itu terjadi, sebetulnya kita diuntungkan oleh banyak hal. Pertama, untuk mempersatukan Indonesia yang luas ini, itu dibutuhkan sistem logistik nasional yang efisien, ya. Sehingga perbedaan harga barang, semen misalkan antara Jakarta dan Papua itu tidak jomplang seperti sekarang, ya. Bisa menjadi lebih sama, sehingga persatuan nasional kita lebih baik, ya. Kemudian juga anak-anak muda tidak ngumpul di Jawa aja, mau ke Papua, ya, karena melihat masa depan yang lebih cerah di sana. Bukan untuk menjajah Papua loh, ya. Dipikir banyak orang Jawa, makanya Jawanisasi Papua. Ya. Saya kira ini artinya kita butuh satu distribusi penduduk yang lebih baik, tidak seperti sekarang, ya. Nah, saya kira kita membutuhkan satu pasar domestik yang lebih terkonsolidasi, sehingga kita bisa memimpin ASEAN dengan lebih baik, menghadapi Malaysia, Brunei, lalu kita menghadapi Cina lebih setara. Kalau enggak, kita bisa jadi satelit Cina. Bisa jadi satelit Cina. Nah, itu peranan sektor maritim sangat penting supaya pasar domestik itu enggak seperti sekarang, ya. Oke. Dan kita kalau terkonsolidasi pasar domestiknya, kita bisa ngajak Filipina, yang lain-lain gabung, lalu kita secara ekonomi naik ini, ya, bisa menghadapi Cina lebih setara, ya. Ya, Prof, terakhir tadi saya sebelum ke Prof Nur Syam, Ya. beliau bilang dibicarakan itu akan hilang, tapi kalau ditulis itu akan abadi. Ya, ya. Jika obrolan kita dan saya tadi menyampaikan tentang 1000 tahun gagasan Indonesia gemilang itu, Syekh Panji Gumilang, jika ditulis Prof, tulisan Prof nih, apa yang akan Prof tulis
highlight apa saja dan apa yang Prof bisa ilustrasikan tentang obrolan kita ini maritim dan Syekh Panji Gumilang. Ya, saya sudah nulis beberapa buku soal ini, nanti saya share. Siap. Jadi gagasan-gagasan itu sudah saya tulis, ya, dalam pidato pengukuhan guru besar. Lalu ada paradigma kepulauan dalam pembangunan nasional depan. Jadi kita tidak bisa lagi mengandalkan cara berpikir benua, tapi kita harus melihat cara berpikir kepulauan. Ya. Nah, untuk negara kepulauan seperti Indonesia itu menjadi negara maritim itu sebenarnya pilihan yang tak terelakkan. Ya. Kita diberi anugerah oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala ini sebagai negara kepulauan. Tapi kita belum menjadi negara maritim. Ya. Belum. Nah, ini perlu perencanaan yang bagus, ya. Tadi seperti usulan saya mengarus utamakan kemaritiman itu menjadi agenda presiden. Ya. Kalau dulu Pak Jokowi sudah bilang tentang poros maritim dunia, itu mesti diambil oleh Pak Prabowo. Menjadi agendanya Pak Prabowo. Tidak bisa diserahkan ke Pak Luhut, tidak bisa. Menko tidak bisa. Jadi harus ada perubahan nomenklatur di kabinet baru ini. Nah, tadi tulisan sudah saya tulis. Podcast ini bagi mereka yang tidak suka membaca, ya, sukanya mendengarkan, ya. Yang suka membaca sudah ada bukunya. Ya, saya kira cukup. Walaupun perlu juga buku-buku baru yang lebih. Saya kira kita memerlukan satu literasi kemaritiman yang lebih baik. Itu berarti juga buku-buku tentang kemaritiman yang lebih banyak. Ya. Ya. Saya kira walaupun saya masih tidak terlalu bangga dengan buku-buku saya, masih perlu banyak buku-buku lagi. Ya. Dan nanti ada 2 buku lah. Termasuk baru nanti saya share ke, ya. Oke. Mungkin untuk share, ya. Siap. Untuk dibaca. Siap. Ya, berbagi pandangan lah. Iya, Berbagi pandangan. iya, Prof. Ya, Sorry, Prof. Ini saya asik dengan maritime nih karena excited banget dan ketika saya ke Mahat juga kemarin juga saya ikut meliput Inrayen kapal LKM 02 Gunung Pulau Sari itu saya ingat pada saat kita ketemu itu Prof memaparkan tentang amandemen dan lebih dahsyatnya narasumber pertama bilang ini diganti bukan narasumber. Sorry Prof. Kalau ada satu pembahasan lagi masuk ke dalam podcast ini berarti secara tidak langsung undang-undang tentang kelautan dan kemaritiman itu termasuk di amandemen nggak? Bukan, itu jadi kalau gini ya, jadi pada waktu amandemen itu, Ya. itu ekonomi kita menjadi sangat liberal. Ekonomi sangat liberal. Jadi pasal 33 itu tadinya cuma sampai C, itu ditambah D. Namanya demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi itu pintu masuk buat ekonomi liberal, kapitalistik. Ya. Oke. Dan itu membuat pemerintah kita menjadi sangat terlalu membanyakan investasi asing. Kita membutuhkan investasi asing, ya, tapi investasi yang memandirikan kita, jangan sampai justru investasi itu jadi jalan untuk invasi asing, ya. Termasuk di sektor pertambangan. Ya. Jadi saya kira kita mesti ke prinsip 3 itu, ekonomi berdasarkan tulang punggung ekonomi Undang-Undang 45 itu kan sebenarnya koperasi, ya, bukan korporasi tapi koperasi. Kemudian juga bahwa seluruh kekayaan yang terkandung di dalam bumi itu dikuasai oleh negara, tidak diserahkan ke swasta. Apalagi diserahkan ke ormas. Ya, nah, itu enggak. Batuk saya, Prof. Ya. Nah, itu harus dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ya. Jadi terlalu banyak undang-undang yang dibuat akhir-akhir ini, ya, terlalu liberal. Dan kelihatannya Pak Prabowo tahu ini masalahnya. Beliau kan dalam beberapa kesempatan bangun mobil nasional, ya, bikin kapal sendiri, Ya. sangat nasionalis. Dan itu saya kira lebih cocok dengan Undang-Undang Dasar Pasal 33 tanpa ayat D, ya. Tanpa ayat D. Iya. Oke. Itu membuka bagi liberalisasi di sektor ekonomi, ya. Nah, ini harus kita kembalikan lah pada ruh itu. Dan industri maritim itu industri yang sangat strategik karena itu menjadi wahana untuk penguasaan teknologi kemandirian, ya. Jadi kalau kita bikin kapal
itu kita harus kuasai banyak teknologi. Ya. Kemudian dia juga punya sangat menyerap tenaga kerja cukup banyak. Ya. Kemudian juga dia menjadi infrastruktur bagi negara kepulauan. Jadi di negara kepulauan itu yang disebut infrastruktur bukan cuma jalan dan jembatan, tapi juga kapal. Jadi kalau Bukan pembangunan jalan terus ya? jangan jalan terus. Pembangunan jalan terus. Iya, pembangunan jalan itu penting, tapi untuk negara kepulauan bangun kapal itu seperti bikin jalan. Loh, bagaimana kita mau menghubungkan pulau-pulau kalau tidak pakai kapal? Masa mau bikin jembatan lagi antar pulau? Kan tidak masuk akal. Oke. Iya, harus bikin kapal. Jadi jalan sesungguhnya itu adalah kapal ya, Ya, ketika di laut. Ya. Siap, Gitu. Prof. Ya. Terima kasih Sama-sama. atas diskusinya, wawancaranya, podcastnya. Sepertinya nggak harus selesai di sini, Prof. Nih ya. Oke. Ya, Tetap. kita akan sama-sama mungkin nanti ke Mahat Al-Zaitun, Prof melihat industri perkapalan Mahat Al-Zaitun yang 25 tahun ke depan. Ya, Prof. Mudah-mudahan. Siap, baik. Panjang umur. Iya, Ya. alhamdulillah. Jadi Loggers, dari pembicaraan ini saya hanya nangkap kata terakhir saja. Ketika ingin berjalan-jalan di laut, ingin ke pulau satu, ke pulau yang lain, melihat hayati di laut, buatlah kapal atau bahtera. Quotes oleh Profesor Daniel M. Rosid. Tetap di Loggers TV dengan saya Nasution dan Prof. Daniel M. Rosid, Rosid College of Arts and Maritime Studies. Assalamualaikum, merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Prof. Terima kasih.